Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliatin, mahasiswa profesi Nurse UB yang akan mempresentasikan sharing jurnal yang pertama dengan judul Penerapan Peningkatan Pemulihan Setelah Operasi selama Periode Perioperatif pada Bayi dengan Penyakit Hirschsprung dan Uji Klinis Acak Multisenter. Untuk pengarangnya ada Cietak dan kawan-kawan. Untuk penerbitnya dari Elsevier Clinical Nutrition. Untuk tahun terbitnya tanggal 2 Oktober 2019. Untuk tempat penelitian ada di 3 pusat bedah pediatrik. Yang pertama, Rumah Sakit Anak Universitas Kedokteran Nanjing. Yang kedua, Rumah Sakit Anak Provinsi Anhui. Dan yang ketiga, Rumah Sakit Anak Suzhou dari Universitas Kedokteran Suzhou. Latar belakang. Penyakit Hirschsprung adalah malformasi saluran pencernaan yang umum. Sebagian besar anak memerlukan operasi selama masa bayi. Beberapa jalur atau ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) untuk operasi pediatrik telah dijelaskan baru-baru ini. Sementara masih ada kekurangan bukti mengenai ERAS pada pasien Hirschsprung disease dengan operasi pulut throat, terutama dalam hal hasil klinis. Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan dan menerapkan protokol ERAS berdasarkan penelitian sebelumnya dan pengalaman peneliti, serta peneliti melakukan studi prospektif multisenter acak untuk mengklarifikasi apakah protokol ERAS aman dan efektif dalam manajemen preoperatif. Tujuan penelitian untuk menilai keamanan dan keefektifan protokol ERAS untuk bayi dengan penyakit Hirschsprung yang menjalani prosedur pulut throat. Metode jurnal. Untuk metode jurnal yang pertama yaitu desain studi. Studi prospektif adalah yang digunakan dalam jurnal ini, yaitu multisenter dari protokol ERAS yang diadaptasi untuk bayi dengan penyakit Hirschsprung disease yang menjalani operasi pulut throat dari 1 Juni 2016 hingga 31 Desember 2017. Setelah itu, semua pasien ditindaklanjuti selama lebih dari 6 bulan, melibatkan 148 pasien Hirschsprung disease yang menjalani operasi pulut throat di 3 rumah sakit pusat bedah pediatrik. Untuk analisis statistiknya, menggunakan uji T-Student atau ANOVA untuk variabel kontinu dan uji Chi-square untuk variabel kategori. Jika P kurang dari 0,05, mengidentifikasi adanya perbedaan. Selanjutnya, pasien dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan klasifikasi klinis dan metode bedah. Kelompok 1, pasien dengan tipe segmen pendek yang menerima operasi transanal endorektal pulut throat atau TEPT. Kelompok yang kedua yaitu pasien dengan tipe klasik dan tipe segmen panjang yang menerima operasi laparoskopi asisten pulut throat atau LAPT. Kelompok yang ketiga yaitu pasien dengan tipe segmen panjang yang telah menerima ileostomi atau kolostomi selama periode neonatal dan total aganglionosis kolon yang menerima operasi open pulut throat atau OPPT. Setelah itu, dari 3 kelompok ini, mereka akan dibagi secara acak ke dalam kelompok ERAS dan TRAT. Hasil jurnal. Berdasarkan tabel 2, karakteristik demografi dan pasien. Dari hasil penelitian dalam jurnal dapat diketahui bahwa dari total 148 pasien, 73 pasien dikelola mengikuti pedoman tradisional pasca operasi atau TRAT dan 75 pasien dikelola sesuai dengan protokol ERAS. Dapat dilihat di tabel. Untuk kelompok TRAT diketahui jumlah laki-laki sekitar 57 dan untuk kelompok ERAS jumlah laki-laki sekitar 64. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan untuk kelompok TRAT ada sekitar 16 pasien dan untuk kelompok ERAS ada sekitar 11 pasien. Berikutnya tabel 3, penilaian nutrisi dan pertumbuhan. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian jurnal ini, ada 25 pasien yang memiliki resiko kekurangan gizi yang tinggi, yaitu skor STEM-nya lebih dari 4.
Diketahui sebanyak 25 pasien yang malnutrisi, 11 pasien dari kelompok TRAT dan 14 pasien dari kelompok ERAS. Masing-masing kelompok menerima 1-2 minggu dukungan nutrisi di rumah. Selain itu, skor WARS dari kedua kelompok adalah sama dan tidak ada perbedaan dalam tanda nutrisi plasma, termasuk prealbumin, albumin, protein terkonjugasi retinol, dan hemoglobin. Dapat dilihat di tabel di bawah ini. Berikutnya tabel 4, hasil dalam kelompok ERAS dibandingkan dengan kelompok TRAT. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa glukosa darah lebih tinggi pada kelompok ERAS daripada kelompok TRAT pada saat anestesi, yaitu P kurang dari 0,001. Namun, kadar glukosa darah lebih tinggi pada kelompok TRAT pada 24 jam setelah operasi dengan P kurang dari 0,001 dibandingkan pada kelompok ERAS. Dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 5. Dampak metode bedah TEPT, LAPT, OPPT, dan model manajemen operatif ERAS TRAT pada hasil klinis utama. Panjang hari rumah sakit pasca operasi atau LOS. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa LOS lebih lama pada kelompok OPPT dibandingkan pada kelompok TEPT dan LAPT. Kesimpulan yang bisa didapatkan berdasarkan hasil jurnal yaitu implementasi protokol ERAS pada bayi dengan penyakit Hirschsprung disease yang menjalani operasi pultro aman dan efisien. Protokol ERAS layak untuk direkomendasikan. Tujuan utama ERAS adalah untuk mengurangi stres fisiologis dan mempromosikan pemulihan dalam waktu yang lebih singkat. LOS yang lebih pendek dapat mengurangi insiden komplikasi yang terkait dengan rawat inap, seperti infeksi saluran pernafasan dan infeksi terkait kateter. Aplikasi hasil penelitian pada setting pelayanan di Indonesia. Dalam praktik keperawatan anak, implementasi protokol ERAS pada bayi dengan penyakit Hirschsprung disease yang menjadi operasi pultro aman dan efisien. Tim multidisiplin ERAS termasuk ahli bedah, ahli anestesi, spesialis nyeri, perawat bangsal bedah, perawat ruang operasi, dan ahli gizi. Protokol ERAS dikembangkan untuk memasukkan elemen perawatan pra-operasi, intraoperasi, dan pasca operasi. Perawat akan menghubungi orang tua dan memeriksa gejala yang mengkhawatirkan pada hari pertama, ketiga, dan ketujuh setelah keluar dari rumah sakit. Jika ada tanda-tanda komplikasi, pasien akan disarankan untuk datang kembali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.